kita menyembah Tuhan, kita masih menyanyikan lagu tentang ketaatan. Yuk, Kakak Kevin. Bisa belajar dan ulangi lagi ya di rumah. Terima kasih adik-adik. Yuk adik-adik, saatnya kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak yang taat. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan bisa masuk ke dalam hati kami. Dan kami mau belajar dan kami mau dibentuk. Dan kami mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di lain waktu. Teman-teman, ayat hafalan time. Ayat hafalan kali ini bakal diambil dari Kolose 3 ayat 20. Kira-kira apa ya isinya? Ya udah deh, pasti kalian penasaran banget. Daripada tunggu lama lagi, langsung aja kita belajar ayat hafalannya bareng-bareng. Teman-teman, habis ini seperti biasa jangan lupa untuk hafalan ayat hafalannya. Habis itu kalau udah hafal minta mama papa rekam dan videonya dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Satu, dua, tiga. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, Yakobus 1 ayat 22. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja,
selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Terima kasih untuk Kak Meli dan Kak Kevin yang sudah membawakan puji-pujian. Adik-adik juga penuh dengan semangat waktu memuji Tuhan ya tentunya. Baik, kita belajar tentang karakter ketaatan. Kakak mau review dulu cerita minggu lalu mengenai anak-anak Imam Harun, yaitu Nadab dan Abihu yang disampaikan oleh Kak Elsie ya minggu lalu ya, bahwa Nadab dan Abihu ini membantu Pak Harun di dalam membawa persembahan bagi Tuhan. Tetapi pada saat itu kedua anak ini mereka memberikan api yang asing yang bukan berasal dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah tidak berkenan dengan persembahan mereka. Itulah adik-adik, kita masih belajar tentang ketaatan. Oke, sebentar lagi kakak juga akan membagikan cerita mengenai contoh-contoh di dalam Alkitab mengenai ketaatan. Ceritanya seru loh adik-adik, jadi simak yang baik ya. Selamat menyaksikan. Adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan cerita yang seru dan penuh pembelajaran tentang ketaatan. Adalah anak ketiga dari Raja Daud bernama Absalom, yang mana ibunya anak Raja Geshur. Sedangkan anak tertua Daud adalah Aman. Aman memiliki adik perempuan yang cantik bernama Tamar. Suatu waktu, ada kejadian yang buruk dilakukan oleh Absalom pada Tamar, yang membuat Aman sakit hati terhadap Absalom. Karena Absalom takut dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya, dia malah merencanakan pembunuhan terhadap kakaknya Aman. Ia mengadakan pesta dan dibuatnya Aman mabuk dan dibunuh di pesta itu. Raja Daud bersedih hati berhari-hari atas kematian anak sulungnya. Absalom melarikan diri ke Geshur selama 3 tahun. Meskipun Raja Daud rindu untuk bertemu dengan Absalom, tetapi ia tidak dapat mengampuni perbuatan Absalom. Yoab, Panglima Perang Daud, mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan menyuruh seorang ibu-ibu untuk berpura-pura datang ke Daud. Ibu itu bercerita bahwa ia punya 2 anak laki-laki yang bertengkar dan akibatnya salah satu anaknya terbunuh dan orang-orang meminta agar anak yang melakukan pembunuhan itu dihukum mati juga. Ibu itu memohon agar ditolong. Daud pun menyuruh ibu itu pulang dan berjanji bahwa akan menghentikan usaha pembunuhan bagi anak ibu tersebut. Maka serupa dengan kasus ibu itu, Yoab pun menyampaikan bahwa baiknya Raja Daud memanggil kembali Absalom ke Yerusalem. Tidak lama kemudian Absalom tiba. Ia sujud di hadapan raja, kemudian Raja Daud mencium dia. Tetapi sejak kembalinya Absalom ke Yerusalem, ia menjadi sangat sombong. Ia melengkapi dirinya dengan kereta kuda dan 50 pembantunya. Bahkan orang-orang menyanjungnya karena ketampanannya dengan rambut panjang yang memerlukan perawatan yang begitu mahal. Absalom juga duduk di pintu gerbang kota, menjadikan dirinya penasehat bagi permasalahan rakyat yang datang kepada raja untuk mencari keadilan. Absalom mengatakan bahwa aneh sekali, Raja Daud kok tidak punya orang yang membantunya untuk mendengarkan masalah-masalah tersebut. Ia menyatakan bahwa jika dia adalah hakim, maka ia akan memberikan keadilan untuk setiap masalah. Jika ada orang datang sujud kepadanya, Absalom menyuruhnya berdiri dan menjabat tangan orang tersebut. Hal itu membuat banyak orang hormat kepadanya. Setelah 4 tahun berusaha merebut hati rakyat, Absalom mulai menyusun rencana untuk menjadikan dirinya raja, menggantikan Raja Daud ayahnya. Absalom menghadap Raja Daud, meminta izin untuk pergi ke Hebron dengan alasan untuk mempersembahkan syukur atas kembalinya dia ke Yerusalem. Daud pun memberi izin. Absalom tiba di Hebron dengan 200 orang pengikutnya. Ia mengirim pesan ke suku-suku Israel bahwa segera setelah mereka mendengar trompet dibunyikan, tanda bahwa Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Orang-orang pengikut Absalom yang memberontak kepada Raja Daud kemudian berbaris berjalan menuju Yerusalem.
pembawa berita datang kepada Daud dan menyampaikan, Raja Absalom sudah mendapat dukungan dari orang-orang Israel dan memberontak kepada raja. Mendengar itu, Daud memutuskan untuk meninggalkan kota. Kesedihan yang begitu besar ketika sang raja meninggalkan kota. Dia membawa barang-barang dan 600 orang setianya. Ada kain menutupi kepala raja sebagai tanda berduka. Sementara itu Absalom dan pengikutnya menduduki kota yang sudah ditinggalkan Raja Daud. Ada satu penasihat Raja Daud di situ yang mengatakan agar Absalom tidak mengejar Daud karena ada panglima perang yang kuat mendampingi Daud. Karena itulah Daud bisa lolos dari pelariannya. Daud sampai di kota Mahanaim. Penduduk di sana menjaganya dan Daud menyusun rencana dengan panglima perang Yoab. Yoab berkata, Raja, sebaiknya raja tidak usah ikut, biar kami yang mengejar Absalom. Di hutan, Absalom bertemu dengan tentara-tentara Daud, sehingga peperangan tidak dapat dihindari. 20.000 tentara menjadi korban. Di tengah peperangan, Absalom berhadapan dengan tentara Daud dan mencoba melarikan diri dengan kudanya. Sewaktu kudanya berlari, rambut Absalom tersangkut di pohon yang rindang. Sementara kudanya terus berlari meninggalkan Absalom tergantung di pohon. Tentara melapor kepada Yoab. Bahkan Yoab mengatakan, kenapa tidak dibunuh saja dia? Kami tidak berani, Panglima, karena ada pesan dari Raja Daud. Tetapi kemudian Yoab mengambil 3 tombak dan menusukkannya kepada Absalom. Dan mereka mengubur Absalom di hutan itu dan ditutup dengan batu-batuan. Pembawa berita datang kepada Raja Daud dan berkata, Hormat padamu, Paduka Raja. Allah telah menghancurkan orang yang memberontak kepada Raja. Setelah mendengar kabar duka itu, Raja Daud pun menangis, berteriak, Absalom, Absalom, anakku, karena sudah meninggal anaknya. Begitu mendengar raja berduka yang begitu dalam, kemenangan tentara pun langsung berubah menjadi kedukaan. Raja Daud pun kembali ke Yerusalem untuk memerintah sebagai raja. Hujan nih, tolong angkat jemuran. Bantuin. Nanti. Kalah deh. Adik-adik, sorry, tadi kakak lagi main games. Nah, adik-adik, ada nggak yang seperti kakak tadi? Lagi asik main game, terus dipanggil sama mama atau papa. Tapi kalian tidak langsung menjawab. Kalian asik saja dengan games yang kalian sedang kerjakan. Oke, kakak mau tanya, di dalam minggu ini apa yang adik-adik belajar mengenai ketaatan? Saya sudah taat apa ya? Apakah disuruh stop main game, adik-adik langsung bilang ya? Atau tawar-tawar? Nah, atau diminta tolong nyapu atau angkat jemuran? Atau diminta untuk tidak tidur terlalu malam? Nah, hal-hal seperti itu adik-adik yang kita pelajari secara hari-hari di dalam ketaatan kita. Nah, adik-adik sudah menyaksikan cerita tentang Absalom di minggu ini. Apa yang adik-adik belajar? Kakak belajar 3 hal. Yang pertama, 1, bahwa kita harus taat kepada otoritas, yaitu kepada Tuhan tentunya, dan juga kepada orang tua atau guru kita. Yang kedua, berontak atau melawan otoritas adalah bentuk dari ketidaktaatan. Yang ketiga, ketidaktaatan menuai tanggung jawab pribadi atau hukuman. Ingat, setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Nah, itu adik-adik yang kita pelajari di minggu ini, ya. Kakak percaya adik-adik belajar sesuatu, dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Kak Yudika akan melakukan aktivitas. Jadi adik-adik
simak dan persiapkan alat-alat kalian. Make it fun dan enjoy the activity. See you next week. Bye-bye now. Mwah. Halo semuanya adik-adik. Minggu ini kita membuat aktivitas balon taat. Seperti ini adik-adik. Yuk, sekarang kita buat cara membuatnya. Pertama-tama kita gunting dulu awannya. Biar lembar ya adik-adik. Terus kalau adik-adik tidak bisa menggunakan gunting, kalau bisa minta tolong sama mama papa ya adik-adik. Setelah saya membuat awannya, taruh di sini dulu ya. Satu di atas dan satu di bawah. Setelah itu kita gunting. Gini adik-adik. Setelah itu kita buat kayak pot bunga gitu, di bawahnya ini 4 garis. Terus di sampingnya ini, di atas kita tulis taat kepada Tuhan. Kalau di bawahnya ini taat pada orang tua. Setelah itu kita buat rantai untuk penghubung kita sama Tuhan. Jangan putus-putus ya adik-adik membuat rantainya. Setelah itu adik-adik, di sini adik-adik tulis taat kepada Tuhan apa aja. Contohnya kakak buat taat baca firman Tuhan, taat doa, atau taat sekolah minggu. Yang di bawahnya adik-adik taat kepada orang tua, apa aja itu, contohnya taat nasihat orang tua. Setelah itu adik-adik difoto ya. Setelah selesai difoto, di tag di Instagram gereja atau dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan bergizi, dan kalau adik-adik terpaksa keluar rumah, ingat 3M. Apa itu? Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekolah minggu sudah selesai. Kakak Tika mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
buat firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami melakukan aktivitas kami selanjutnya masing-masing Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.